Penggunaan bakteri Bacillus subtilis untuk pengendalian bakteri Ralstonia solanacearum sebagai penyebab penyakit bacterial wilt disease. Apa sih Bacillus subtilis itu? Bacillus subtilis merupakan bakteri gram positif yang menimpa secara alami dan banyak ditemukan di tanah maupun di pencernaan mamalia herbivora. Berbentuk batang dengan ukuran panjang 4-10 mikrometer dan diameter 0,25-1 mikrometer. Bakteri ini memiliki daya ketahanan yang tinggi dengan membentuk endospora di kondisi ekstrim, mulai dari suhu tinggi, kondisi kering, sinar UV intens, dan radiasi. Bacillus subtilis juga tahan terhadap predasi baik itu mikroorganisme maupun makroorganisme. Bakteri ini biasanya digunakan untuk produksi enzim, fermentasi makanan, dan bioinsektisida untuk tanaman. Namun, Bacillus subtilis juga terkenal akan daya tahannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri Ralstonia solanacearum yang menyebabkan penyakit bacterial wilt disease. Bacterial wilt disease atau penyakit layu adalah penyakit bertransmisi melalui tanah dan menyerang melalui sistem perakaran tanaman, kemudian sesuai dengan namanya menyebabkan kelayuan pada tanaman, karena bakteri ini berkembang dan menyerang silem yang kemudian menghalanginya transport air, serta mineral yang menyebabkan kematian pada tanaman. Gejala-gejala yang muncul pada tanaman terkenal penyakit bacterial wilt disease adalah setelah 5 hari tertular, tanaman akan mengalami kelayuan ringan pada satu daun yang kemudian penyakit tersebut akan merambat ke seluruh tanaman yang kemudian akan mengkerut dan akhirnya mati. Karena metode ini menggunakan bakteri untuk melawan bakteri lain, maka metode ini biasa disebut dengan metode biologis. Bakteri Bacillus subtilis digunakan sebagai antibiotik untuk melawan bakteri Ralstonia solanacearum. Jadi saya akan menjelaskan prinsip kerja dari metode ini. Pemberian mikroorganisme non-patogen, jamur simbiotik, dan jamur endofit pada tanaman mampu merangsang kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh parasit dan patogen. Mikroorganisme sudah banyak digunakan sebagai biological control agent atau BCA. Penekanan pertumbuhan penyakit oleh BCA itu disebabkan oleh interaksi antara mikroorganisme seperti mycoparasitisme, produksi zat antibakterial, atau kompetisi sesama bakteri untuk nutrisi dan tempat. Bacillus subtilis dapat disebut sebagai biological control agent karena kemampuannya untuk mengurangi kejadian atau keparahan penyakit layu bakteri. Bacillus subtilis melakukannya dengan cara menghasilkan antibiotik lipopeptida siklik yang dapat menekan pertumbuhan patogen. Bahkan, Bacillus subtilis ini mampu mengaktifasi mekanisme imun pada tanaman sehingga dapat menekan pertumbuhan Ralstonia solanacearum yang disebut dengan induced systemic resistance atau ISR. Aplikasi Bacillus subtilis bisa diaplikasikan sebagai agen hayati yang efektif dalam mengendalikan patogen pada tanaman, khususnya Ralstonia solanacearum. Agar mudah untuk diaplikasikan ke tanaman, Bacillus subtilis bisa diformulasi dengan media cair berupa limbah organik dan media padat tepung talc. Formula ini kemudian bisa diberi kepada tanaman yang mengalami gejala-gejala bacterial wilt disease. Bacillus subtilis juga bisa dipakai suplemen untuk tanaman dengan cara menyebarkan bakteri tersebut ke tanah sekitaran tanaman yang belum tertular Ralstonia solanacearum, karena seperti yang sudah dibahas, Bacillus subtilis mampu memicu induced systemic resistance yang nanti akan menyebabkan tanaman lebih kebal terhadap bacterial wilt disease. Menurut jurnal yang kami baca mengenai riset tentang penggunaan Bacillus subtilis, jumlah optimal yang diberi kepada tanaman adalah 50 ml dengan densitas 1,8 kali 10⁸ CFU. Dengan jumlah yang disebut, tanaman mampu dirawat jika sudah terinfeksi atau bisa juga sebagai inokulasi untuk membangun kekebalan pada tanaman yang belum terinfeksi.